Hai sobat, dengarkan saya tentang cerita lucu bikin ketawa. Judulnya Rapat Dadakan di Kantor Hantu. Di sebuah kantor startup yang cuma punya 5 karyawan, bosnya memutuskan untuk mengadakan team building dengan menginap semalam di rumah tua yang terkenal angker di pinggir kota. Ini untuk membangun mental tangguh dan kekompakan tim, kata bos dengan semangat. Mereka tiba-tiba senja. Suasana sudah mencekam. Listrik mati, jadi mereka hanya bermodalkan senter dan lampu darurat. Tengah malam, saat semua sudah tidur di kantor utama rumah itu, karyawan paling muda, si Doni, kebelet pipis. Toiletnya di ujung koridor gelap gulita. Doni memberikan diri di tengah koridor. Tiba-tiba ia mendengar suara desahan pelan. Kembalikan, kembalikan. Doni gemetaran, tapi ia nekat lanjut. Suara itu makin keras. Kembalikan milikku. Sampai di depan pintu toilet, Doni tidak tahan lagi. Ia berteriak ke arah kegelapan. Apa yang harus saya kembalikan? Saya tidak ambil apa-apa. Suara itu menjawab dengan jelas dan kesal. Kembalikan stapler kantor yang kau pinjam bulan lalu. Aku tahu itu kau yang ambil, Doni. Aku gak bisa laminating dokumen gara-gara itu. Ternyata itu suara Pak Budi, manajer keuangan yang juga kebelet pipis dan sudah lebih dulu masuk toilet. Suara angker itu cuma suara angin melalui jendela retak yang ia perkuat karena sambil menahan sakit perut. Mereka berdua ketakutan setengah mati. Tapi sekarang gara ketakutan keduanya jadi sangat kebelet. Mereka berebut masuk ke toilet yang cuma satu itu. Sialnya pintunya macet dari dalam. Rupanya karyawan lain si Sari sudah lebih dulu di dalam karena juga kebelet sejak tadi pagi. Tapi takut keluar sendirian. Di luar Pak Budi dan Doni menari-nari kegelapan sambil menahan pipis, sambil terus mendasar Sari untuk cepat-cepat keluar. Sari dari dalam teriak, "Tunggu, saya belum selesai. Tisu di sini cuma selembar, harus hemat." Kegaduhan ini membangunkan dua karyawan lain dan si bos. Mereka semua datang dengan lampu senter melihat adegan Pak Budi dan Doni yang sedang menari pegang perut. Di depan pintu toilet, sang bos marah. "Apa yang terjadi? Ini kan tim building, bukan tim pipis." Tetapi saat itu pintu toilet terbuka. Sari keluar dengan lega. Pak Budi dan Doni langsung seruduk berebut masuk. Akhirnya terjepit bareng di pintu yang sempit. Tidak bisa maju mundur. Bos semakin geram. "Kalian berdua, keluar. Komentar dulu soal strategi bisnis 5 tahun ke depan baru boleh masuk." Doni dengan wajah penyiksaan berkata, "Bos, untuk 5 tahun ke depan saya usulkan kita sewa tempat tim building yang punya toilet lebih dari satu." Akhirnya mereka berhasil masuk bergantian. Rapat darurat pun dilakukan di ruang utama, dalam gelap dengan aroma sedikit aneh. Bos mau mulai, "Oke, dari insiden ini kita ambil hikmahnya. Pertama, tentang pentingnya perencanaan." Pak Budi menyela, "Iya bos, saya rencananya mau pipis sebelum tidur, tapi takut sendirian." Kedua, lanjut bos, tentang integritas. Doni, besok stapler itu dikembalikan ke Pak Budi. Ketiga, tentang adaptasi. Lihat, kita sekarang bisa rapat di kondisi ekstrim. Sari menambah, "Kalau adaptasi, saya sudah adaptasi pakai daun kering tadi bos." Semua terdiam saat tertawa ngakak bersama karena situasinya yang begitu absurd. Keesokan paginya mereka pulang dengan mata berkantung.
bau asap api unggun, dan suatu kesempatan uang budget tim building tahun depan akan dipakai untuk menambah toilet di kantor saja. Gimana? Sampai bayangkan adegan mereka terjepit di pintu toilet sambil menahan pipis dan diminta presentasi strategi. Langsung bikin ngakak. Hahaha. Semoga berhasil bikin tertawa terpingkal-pingkal. Terima kasih.